Ada tema yang luar biasa yang saya terima dari gereja di sini, yaitu iman dan pembaruan karakter. Dan kalau boleh kita akan baca bersama-sama dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kita akan baca di ayat yang ke-20 saja, saudara, sampai dengan ayat yang ke-24, ya. Oke, kita baca sama-sama Efesus pasal yang keempat, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. 1, 2, dan 3. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So kalau Anda tanya kepada Tuhan, what is faith actually? Apa itu iman sesungguhnya? Iman itu consist of two things. Yang pertama, itu bicara tentang dasar. Coba tayangkan dulu Ibrani 11 ayat yang pertama, ya. Ini according sesuai dengan tema yang diusung. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, mana? Dapat? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saya dan Anda harapkan. Amin. Dan yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti. Jadi kalau ditanya manusia baru itu seperti apa? Pembaruan karakter seperti apa? Two things. Yang pertama adalah manusia baru itu harus punya dasar. Dasarnya yang benar. Dasarnya Alkitab katakan tadi, Yesus sudah. Dasar hidup saya dan Anda berinteraksi, menjadi orang Kristen, melayani Tuhan, dasarnya itu harus Kristus. Punya rumah tangga, punya keluarga, dasarnya itu harus Kristus, bukan money, bukan nafsu, keserakahan, bukan. Alkitab bilang, if you have faith in God, maka Alkitab katakan dasarnya harus ada, dan kita tahu dasarnya adalah Kristus Yesus. Itu absolutely. Itu harga mati sudah. Tidak boleh berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus. Anda datang ke sini bukan karena koordinator, bukan karena saya, bukan karena orang lain. You come here because of Jesus. Kalau saya ngomong sesuatu yang di luar Kristus, satu persatu berhak untuk keluar. Tapi when I'm talking about Jesus, Anda harus bertahan. Karena dasar dari kehidupan kita semua adalah Kristus. Dan yang kedua, orang yang punya dasar Kristus dalam hidup harus punya bukti, Pak, Bu. Halo? Iyalah. Jadi orang Kristen terus kita punya KTP Kristen. That's it? No. Anda pergi ke gereja itu bagian. Saya melayani bagian. Anda melayani Tuhan baik yang di atas panggung maupun di bawah panggung, itu bagian. Beribadah di tempat ini bagian. Tapi intinya adalah yang kedua, punya bukti gitu loh. Bukti. Anda akan dituntut atau tidak kalau ada bukti. Ada saksi, ada bukti. Apakah pelaku kejahatan atau tidak? Terbukti atau tidak? Pengadilan yang nanti akan membuktikan. Benar apa tidak? Nah, hal yang kedua yang harus saya dan Anda garis bawahi about faith adalah bukti hidup. Halo? Coba kita baca ulang lagi. Di ayatnya yang tadi, di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus. Suka tidak suka, mau tidak mau.
dapat atau tidak dapat, harus ditinggalkan itu. Manusia baru. Dan Alkitab katakan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Masa jadi manusia baru masih ada nafsu yang di luar Tuhan? Apa itu? Itu adalah bukti kita. Dan Alkitab juga lanjutkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya bilang manusia baru, tapi saya di luar melakukan kejahatan. Is that kind of a new life? No. Saya melayani Tuhan terus saya hidup seenaknya? No. Prove it. Buktikan itu. In front of God and in front of the people. In front of your family. Kalau mau jadi benar-benar sekalian. Halo. Saya beberapa hari yang lalu pergi ke rumah sakit. Ada sahabat saya yang terbaring lemah di situ. Usianya baru 55 atau 57, nggak lebih dari itu. Pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Bapak Riza Solihin. Sekarang kritis. Waktu kami hanya boleh lihat dua-dua. Dan saya diperbolehkan lihat di antara hamba-hamba Tuhan, jaraknya sampai sini. Dia ada di ruangan kaca. Saya tanya loh, God, dia tinggalkan kepercayaan yang lama. Dia melayani Tuhan. Dia khotbah di mana-mana, pergi kemana-mana. Dan suddenly, one of a sudden, dilarikan ke rumah sakit. Dan dari hari kedua sudah ditidurkan. You know why? Karena berontak, sakit, diikat. Dan waktu dia rasa kram, dibawa ke rumah sakit, hanya di depan rumah seperti klinik atau rumah sakit. Hari kedua istrinya seperti mendapat satu hikmat dari Tuhan. Rasanya bukan usus buntu. Karena disinyalir usus buntu. Ternyata tidak, dicek pindah ke rumah sakit Pondok Indah yang di Bintaro. Dicek secara seksama. Pankreas. Dan sudah stadiumnya. Cairan keluar dari pankreas. Kemana-mana. Dan tadi pagi saya mendapatkan kabar dari teman-teman. Dan juga dari istri saya. Istri saya yang selalu terima. Dan dia bilang, 2 hari yang lalu ditangani dengan satu pengobatan, biayanya saja 300 juta. Sahabat saya pendeta lain bilang, kalau 300 juta dok, terus kondisinya bagaimana? Membaik atau? Dokter bilang 50-50. Kami nggak bisa jamin. Terus teman saya ya berkonsultasi dengan keluarga, ya udah 300 juta. Asuransi sudah tidak bisa menanganinya karena saya dengar sudah berlebihan. Coba, saya dengar itu masih di rumah sakit. Pikiran saya melayang kemana-mana. Oh my God. Dan ini bukan kasus sekali, tapi puluhan bahkan ratusan dari teman, kerabat, jemaat yang juga tiba-tiba. And I've been thinking, waktu saya lihat dia diikat saudara dan saya mau menyelami in the spirit. Maybe dia mau ngomong sesuatu, maybe. Tapi diikat karena supaya dia nggak berontak karena dia mau cabut semua. Dan
Tadi pagi saya dengar, mudah-mudahan ya kita berharap tidak akan dipakai ventilator, dilubangi di leher. Dan dokter bilang 90% apa yang di dalam itu sudah menjalar kemana-mana. Cuma butuh mujizat. Dan kalau nggak hari ini, besok di ventilator. Itu adalah alternatif yang terakhir. Ini buat saya lihat itu. Saya bilang, God, hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, that's why, jaga tubuh jiwa dan rohmu sedemikian rupa. Amin, saudara. Karena kalau Anda baca Alkitab, dengan jelas Alkitab bilang. Jadi kalau bicara tentang iman, yang pertama bicara tentang kasih karunia. Kasih karunianya adalah dasar itu siapa? Kristus yang telah mati buat kita. Itu kasih karunia. Dasarnya itu. Jadi hidup kita berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam bentuk Yesus Kristus. Betul. Yang kedua bukti, hiduplah benar. Amin. Hiduplah benar. Saya mau gitu sampai hari ini. Ya, saya bukan mendiskreditkan. Saya lihat itu, saya bilang Tuhan, saya sampai hari ini dari umur 0 tahun sampai hari ini belum pernah merasakan rumah sakit. Belum pernah dirawat, digotong, bahkan masuk rumah sakit. Dan saya berdoa hari itu, Tuhan kalau boleh sampai kau datang kali yang kedua deh. Supaya kalau saya mau ngomong apa-apa sama istri saya lancar. Saya malam-malam jam 1, bukan karena Pak Riza, dari dulu. Kalau saya lihat orang-orang di rumah sakit, sampai detik ini, Bu, Pak, kalau saya lagi tidur, saya bisa pegang tangan istri saya. Terus, Ma. Dan dia suka gini, apa sih? Udah jam berapa? Terus saya, tuh jam. Udah 1:30. Masih 1:30, kamu mau ngomong apa? Terus saya jawab, mau ngomong aja. Kenapa? Siapa tahu gak sempat. Cuma mau ngomong. Istri saya, dari tadi gak ngomong-ngomong. Ngomong banyak tapi kamu suka gak jawab. Terus dia bilang, ya udah mau ngomong apa? Enggak, senang aja kalau kamu udah buka mata. Terus ngomong apa lagi? Ya udah bobo lagi. Jadi saya tahu kamu masih hidup. Seorang itu tukang ngomong. Ini tuh. Saya gak boleh lihat dia duduk, saya bilang duduk sini, yuk kita ngobrol. Kamu harus jadi hamba Tuhan yang benar, yang diberkati, kamu harus dipakai Tuhan luar biasa. Jaga hidupmu, hidupmu kasih karunia Tuhan, tapi langkah-langkah baik, hidup benar itu menentukan. Sorga kamu udah terima, tapi jalani hidup dengan baik supaya engkau berhasil dan beruntung di setiap langkahmu. Dan hari Senin besok, tanggal 22 Juli, saya tepat dilantik oleh Tuhan tahun 1999. 25 tahun yang lalu dikinasih jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Begitu dilantik langsung saya harus terbang ke ke Jakarta ini ya. Dan di Menara Era saya KKR yang pertama. Dan ribuan orang itu datang. Bayangkan baru dilantik langsung. Saya ingat itu. Saya tanya sama teman saya, kita dilantik kapan? Dia cek and check, terus dia bilang 22 Juli 1999. Tepat, hari ini 21. Jadi saya bilang sama istri saya mau bikin perayaan. Tanggal 25 Juli. 25 Juli bicara tentang 50 tahun pelayanan saya. 50 tahun dari umur 12 sampai umur 62, 50 tahun Pak. Hari ini saya 62 tahun. Melayani Tuhan 50 tahun. Itu part-timer dan full-timer campur. Tapi full-timer 1999, saya nggak pegang pekerjaan apapun. Hanya cuman melayani Tuhan, tok. Dan mujizatnya hari ini saya lihat cukup. Saya harus bersaksi dari kesehatan, dari
kebutuhan, keperluan, dari apapun. Dan bahkan saya gendong seluruh keluarga saya, bukan saya sombong, cukup. And I know for sure, I have a great God. Saya punya Tuhan yang hidup. Yang saya bisa andalkan. Lima 50 tahun ini, hidup ini bersaksi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya. Saya lihat Tuhan itu hebat. Ini. Kalau Anda sudah terima kasih karunia, saya mau katakan buat Anda, jaga dengan baik. Karena itu senjata ampuh kita. Dan kalau kita hidup dibenarkan oleh Tuhan, saya mau katakan buat Anda, selalu Dia lindungi kita. Berkat itu tidak akan kemana-mana. Saya bilang sama keponakan istri saya, bahkan Tuhan, kalau ada Tuhan dalam hidupmu, tidak pernah terampas dan dirampas itu berkat oleh siapa? Pasti. Dan pulang saya doa lagi, terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih. Terima kasih untuk saya masih boleh bernapas. Nah, oleh sebab itu, kenakan manusia baru, saudara. Amin. Jangan hidup serampangan. Itu dulu. Gua bohong dulu. Gua penjina dulu. Gua pelayanan, gua zina dulu. Aku korupsi dulu. Aku tampar istri dulu. Aku ngelawan sama suami dulu, Pak, Bu, dulu. Sekarang not anymore. Amin, saudara. Khususnya ketika Anda keluar dari gereja ini, not anymore, no. Dulu peminum, dulu sekali dulu. Saya mantan Master of Ceremony, saya penyanyi di klub malam. Saya jadi stage manager dari 3 klub malam. Orang-orang suka ajak saya minum. Dulu. 91 saya nikah, berhenti Pak, Bu, berhenti. Saya perokok berat. Tiap hari namanya penyanyi pikirkan lagu gitu. Satu hari itu bisa 6, 7, 8, 9 bungkus. Terus. Hingga one day tahun 91, waktu saya 4:30 pagi pulang dari bar, habis latihan, terus saya begini. Begitu saya begini, saudara angkat, ada sesuatu yang saya tidak bisa tarik di ujung, paling ujung. Itu sudah perkataan Tuhan. Dan saya bilang, loh, ini teguran nih. Banyak kali, sering kali kita nggak sadar, Tuhan tegur kita dengan suara yang bagus, yang manis, yang lembut. Itu kan nggak sadar. Nggak apa-apa kok, bener, nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, don't blame God. Orang bilang, aduh kasih karunia tidak melanda, bukan. Kebaikan Tuhan belum datang, bukan. Waktunya Tuhan belum, bukan. Rencana Tuhan, bukan. Tabur tuai. Nah, hal yang pertama yang saya bagikan buat Anda. Begitu saya berhenti, minuman saya stop. Ada sahabat saya empunya pemilik pabrik bir. Tiap sebulan 2 kali dia kirim. Ya untuk persahabatan oke lah. Dikit. Tapi saya nggak tiap hari, saya nggak tiap minggu, saya nggak tiap bulan, saya nggak tiap tahun bahkan. Bahkan itu bir terus saja bertambah-tambah di rumah. Terus yang punya tanya begini, Pak Yohan, ya itu birnya kok nggak pernah telepon ya? Nggak habis-habis. Akhirnya saya mau kasih alasan apa, saya bilang, iya bos, karena birnya udah nggak ada tempat. Tempatnya di mana? Di kulkas, nggak muat. Oh gitu, besok pagi jam 10 dia berikan saya kulkas. Saya bilang, Tuhan Yesus, mau kasih alasan apa lagi? Saya bilang, iya saya nggak minum. Jadi teman-teman saya terus angkut lagi, diangkut aja. Dan saya berhenti tahun 91 untuk merokok. Maafkan saudara, ya kalau saya bukan menyinggung Anda, bukan. Ini diri saya. Dan periksa bagus tuh gitu. Kita kerjasama aja lah sama Tuhan.
judi, apa udah berhentilah, online udah berhentilah, udah dilarang gitu loh. Ya, udah kita keluar dari kejahatan dan pasti kebaikan dan kebenaran Tuhan akan berikan kepada kita, itu pasti. Nah, jadi yang pertama untuk melewati itu, coba kita lihat ayat yang tadi, ayat yang ke-17. Coba baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi untuk menjaganya, dengarkan baik, sederhana saudara, pikiran. Kalau Anda punya pikiran tidak baik, maka tidak baik juga hidupmu. Amin. Buat apa ke gereja? Ampun, cuman duduk-duduk, tambah bangku, duduk di pojokan. Ih, panas. Ngapain cuma berdiri, duduk lagi. Ngapain sih? Udahlah, Tuhan lihat hati. Loh, hati yang mana gitu loh. Kalau saya khotbah terus saya bilang, saudara-saudara saya khotbah dengan hati aja ya. Saya nggak usah kesini, marah Anda. Saya nggak usah ngomong ya. Atau saya sudah berdiri sini, saya bilang, saya dan Anda. Lalu saya bilang, Anda bisa tebak hati saya ngomong apa? Bolehlah Pak, Bu, datang beribadah boleh. Ada orang-orang terus bilang ke gereja itu menghabiskan harta. Saudara, maaser, perpuluhan itu dalam bahasa Ibrani itu maaser, artinya ada Tuhan terlibat. Itu pekerjaan yang Tuhan ada di situ. Ini bukan bicara tentang perpuluhan atau tidak, persembahan atau tidak. Masa sih kita nggak bisa beri gitu persembahan, apapun lah namanya, mau perpuluhan kayak, mau korban ucapan syukur kayak, mau apa aja lah, persembahan sulung atau apa aja lah. Masa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan nggak berani gitu. Saya mau rayakan 25 tahun aja, teman-teman udah telepon. Teman Bu, Pak, iya di atasnya nih. Pak Pendeta, saya pergi ke Singapura karena check up. Oh iya, amin, puji Tuhan. Ya Tuhan tolong doain ya Pak Pendeta. Tapi saya nggak datang, tapi persembahan saya datang. Oh itu yang kita lebih perlu loh. Benar. Istri saya bilang, Pak, tuh dikirim. Oh iya? Dia kemana? Ke Singapura, dia minta doa. Amin. Saya doakan dia anak rohani saya. Terus yang lain telepon lagi, Bu, maaf ya. Kami lagi di Jepang, mungkin nggak datang. Oh iya, Bu, nomor rekening ada nggak? Buat saya aja loh. Gimana buat Tuhan? Halo Pak, Bu. Nanti kalau Tuhan maafkan saya, dia izinkan itu tadi yang saya bilang penyakit. Teman saya 12 miliar, habis 12 miliar Pak. 12, lihat muka saya, mulut saya 12 miliar. Terus dikirim lagi ke luar negeri, muter lagi, Max tambah lagi 8 miliar. Hari ini kalau Anda tanya, saya kemana bapaknya? Mati. Udah 20 M bos. Ada lagi bapak teman saya bilang, dia penyakit apa namanya itu? Tunggu saya pikir, saya lupa itu. Pokoknya kalau dipegang dia sakit. Aduh, sakit. Aduh. Ada yang bisa nggak sembuhin saya? Ayo berapa aja saya bayar. Aduh, sakit. Saya mau doain dia aja nggak jadi pegang. Saya takut begitu pegang. Aduh, siapa lagi ini? Jadi saya nggak pegang loh Pak. Jadi saya, aduh. Dan teman saya bilang, lihat itu, Pak Pendeta, dia sakit. Tahu nggak dia ngomong apa? Anaknya, Bapak saya susah untuk buat Tuhan. Nggak usah beri-beri buat gereja. Ngapain juga. Gue udah kerja setengah mati. Saya bilang, oh pantas. Saya mau tanya dengan Anda. Kalau Anda berjalan, Anda mau percaya Yesus atau tidak? Saya mau tanya aja, ada 2 jalan, tiba-tiba kiri dan kanan. Anda nggak tahu jalan kemana. Tapi begitu Anda lihat di sebelah kiri, ada mayat di situ. Tapi di sebelah kanan Anda lihat, ada orang yang hidup di situ. Pilih mana? Pilih jalan yang mana? Yang ada mayatnya? No.
yang hidup. Tuhan saya hidup. Tuhan Anda hidup. Pilih dia. Pilih dia. Maka Anda akan selamat. Maka Anda akan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nih. Peperangan selalu dimulai di pikiran. Suami pulang agak lama sedikit udah mulai deh. Kayaknya punya simpenan. Kayaknya. Begitu hawanya beda padahal dia baru masuk ke toko parfum. Dia lagi coba. Ceret, liwat di depan istri. Orang yang punya pikiran kotor gini. Ini sama siapa lagi? Ngecek lagi. Sinta, Susi, atau Shena ya. 3S aja tuh. Langsung ada pikiran aneh-aneh. Tapi coba kalau dia punya pikiran baik. Jadi wangi ya suamiku. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong dari mana ya itu parfum? That's it. Tanya dong. Pak, kamu wangi amat dari mana sih? Itu aku ke toko parfum. Katakanlah dia bukan ke toko parfum, ke tempat yang lain. Katakanlah sesuai juga dengan apa yang menjadi pikiranmu gitu. Tapi kalau pikiran bersih bilang begini, ngapain aku ribut? Dia beribadah denganku, dia ke gereja, masa Tuhan gak tahu ini? Biar aja, bukan aku membiarkan, aku gak mau ribut. Istri saya pergi kemanapun saya gak pernah telepon. Bukannya saya gak peduli, enggak. Nah, saya tahu. Dia pasti telepon saya, Pak. Terus saya jawab, kenapa? Aku lagi di rumah sakit. Doain orang dan bawa ke dokter sahabat kita. Oke. Udah. Lama dia gak telepon. Nanti malam, Pak aku udah dekat rumah. Oke. Tapi yang saya takutkan justru pada saat dia pergi ke mall, saya pegang. You know why? Karena saya takut dia pergi kemana-mana. Kalau di Plaza Indonesia saya pegang erat tangannya. Lagi kalau masuk lewat-lewat itu toko-toko tuh. Dia suka, Pak itu bagus ya. Saya bilang kayaknya kurang bagus. Tapi ada tas yang luar biasa loh Pak. Iya tahu. Tapi jangan hari ini. Kapan? Ya nantilah. Pokoknya menjelang Yesus datang kali yang kedua 2 hari lagi. Gua kasih semua harta semua. Kalau gua tahu 2 hari lagi Yesus datang. Tapi saya bilang begini, nanti juga Tuhan akan tolong, Ma. Tuhan juga akan berkati. Tapi kalau aku diberkati aku beri, tapi kalau enggak ya sabar. Ada aja tuh, ada aja. Bertemanlah dengan seorang yang murah hati, kaya raya, diberkati. Di ulang tahun dia bilang, Bu Sri, saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya hanya kasih ini buat Ibu Sri, bungkusan. Saya pikir itu buah. Begitu malam dibuka, istri saya lihat warnanya agak aneh. Mungkin dia nggak gitu suka. Terus dia bilang, oh tas. Untung saya punya anak yang tahu tentang harga-harga dan tas-tas. Terus dia bilang, Mama dapat situ, Mama dapat situ. Istri saya bilang, iya nih kalau kamu mau pinjam ya nggak apa-apa. Mama itu harganya segitu loh Ma. Mama itu langka di Indonesia. Langsung direbut lagi. Ya udah kalau gitu Mama aja yang pakai. Dan dia pakainya juga langka-langka. Saya pikir dia mau pakai tiap hari. Saya mau katakan buat Anda pikiran kita tuh kalau benar. Gembala kita tadi bilang kemarin, Sri, nanti Pak Reza itu lagi sakit, Pak Yohan bisa ganti nggak? Saya lihat gitu di Plaza Indonesia ke Robinson, ya itu kadang-kadang kemacetan juga. Dia mulai jam 5, sekarang aja udah hampir setengah 5. Tapi pikiran saya lurus aja gitu, pasti juga terkejar. Terus tadi teman saya juga bilang, yuk kita lihat itu yuk, lihat Pak Reza yuk. Terus saya bilang sama istri saya, Ma kamu duluan aja. Sama teman saya nih ada di sini. Dan nanti saya akan nyusul. Jam berapa Pak nyusul? Pokoknya beres deh. Di Robinson paling-paling 6:30 nanti saya lari. Pak bukankah macet? Bukankah juga ada tol? Pak bukankah tol juga macet? Bukankah kalau ada Tuhan jadi gak macet? Gitu aja. Dan saya lihat luar biasa Tuhan. Saya tutup ya dengan satu kesaksian karena waktunya juga tinggal 3 menit. Kemarin beberapa
minggu lalu lah. Anak saya udah jadwal ke Bali. Mereka dengan teman-teman sudah janjian, terus mereka tabung tiap bulan. Sehingga terkumpul. Berlima, berenam dengan temannya satu lagi di Bali. Setelah berminggu-minggu dia bilang sama saya, "Pak, Ma, enggak ke Bali." Saya bilang mau sih ke Bali, tapi kan ke Bali juga kan perlu, Anda tahulah perlu apa. Betul nggak? Iya kan? Masa saya naik kapal laut, saudara? Saya bilang, udahlah Kak, Dek, kamu duluan deh, karena kamu udah semuanya udah oke. Sedangkan Papa Mama nih masih terikat dengan pelayanan, jadi Mama, Papa nggak bisa bilang apa-apa. Tapi di penghujung minggu itu ternyata hari Seninnya kita kosong, sampai hari Jumat, sampai hari Kamis. Jumat saya punya pelayanan. Istri saya bilang, kan kamu udah nggak liburan bertahun-tahun, bolehlah. Terus saya bilang, amin. Jadwal gimana? Kosong. Ya udah, puji Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Saya lihat tabungan saya, saudara, ternyata di bawah 1 juta. Ada banyak keperluan gitu. Saya kan nggak bisa bilang, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terus tiba-tiba dari langit terbuka gitu. Terus ada 53 juta turun, kan nggak mungkin. Itu cerita dongeng. Jadi tapi saya cuma bilang, ya kalau kita pergi ya. Sampai di hari Sabtu nggak terjadi apa-apa. Nggak ada, terus saja uangnya di bawah 1 juta. Terus saya bilang ya udah, memang Tuhan nggak izinkan pergi. Tapi bagaimana caranya? Sabtu kita datang ke seorang jenderal, kita lagi mau ngobrol, mau ketemuan. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Pak mau ke Bali ya? Jadi nanti saya kirim tiket 2 ya. Hah? Orang tuh yang benar itu saudara ya, dia nggak ikut, ngapain dia kasih tiket 2? Saya jadi nggak ikut ya sama Bapak, saya kasih tiket 2 ya buat suami istri. Istri saya yang jawab pertama, terima kasih Pak, haleluya. Ya Kristen, jadi saya bilang, amin Pak, aduh ngerepotin. Terus saya bikin hari Senin ya Pak, Bapak berangkat. Aduh terima kasih. Begitu kita pulang ke rumah, pertanyaannya begini. Oh dia nggak kasih tiket, dia kasih hotel. Dia kasih hotel saudara selama 4 hari. Itu aturannya kalau di dalam Tuhan nggak begitu, di dunia nggak begitu. Di dunia adanya tiket dulu, baru hotel, baru mobil dan segalanya. Masa ini hotel dulu? Wah jadi ini saya nih naik kapal laut nih. Ini ya Pak, 4 hari ya Pak, 5 hari 4 malam. Masa kita tolak? Terus istri saya bilang, amin Pak, terima kasih Pak Jenderal, amin sama-sama. Udah gitu jenderal yang kasih kita. Dia bilang kan Bapak jenderal di dalam Tuhan. Iya mana-mana. Udah pulang cipika-cipiki, jalan terus kita pegang itu hotel. Bintang 5 lagi. Tapi gimana ya mah pergi ke situ? Terus saya bilang juga nggak tahu saya. Kita butuh mujizat yang kedua. Kan gitu, benar gak? Ini udah hari Sabtu, sampai malam gak ada mujizat. Nah, saya bilang, jadi gimana mah? Gini aja, aku telepon aja dia. Tapi telepon aja hotelnya batalin. Ternyata hotelnya bilang gak bisa dibatalkan, kecuali yang booking. Wah booking, ini udah jam 11, itu jenderal tidur. Saya gak mau bangunkan jenderal tidur sudah. Jadi saya bilang sama istri saya, coba Mak telepon. Enggak enak lah, ayo sama anak kita. Dia bilang, iya Pak nggak bisa, harus yang booking. Ternyata dicek-cek siapa yang booking, bukan jenderal itu. Temannya sudah, lebih susah lagi. Saya bilang, angus nih. Besok pagi kita cancel. Malam-malam, kira-kira jam 12:30 pagi, anak rohani saya telepon. Dari mana? Dari Jepang. Mama Sri katanya mau ke Bali ya. Rohnya Jakarta, Jepang sama Bali nyambung. Terus istri saya lagi setengah-setengah tidur jawab loh. Karena ini berita penting. Bisa duduk. Iya bener. Tapi Mama batalin lah. Karena memang nggak ada tiketnya. Papa Wan juga lagi, ya tahu sendiri hamba Tuhan. Mama bener kata Tuhan, aku dibangunkan Tuhan. Lalu
untuk beli 2 tiket buat papa dan mama. Tapi seorang istri hamba Tuhan harus sedikit apa? Sedikit jaga gengsi. Dia langsung, jangan, gak boleh loh, gak boleh. Kamu tuh udah biar aja di Jepang, gak usah. Saya langsung bangun, ambil. Gue udah doain dia suami istri, ayo ambil. Terus Mama I bener nih dari Tuhan, aku berkelimpahan. What? Oh ya udah terima kasih ya. Mama I naik pesawat apa ini, langsung boleh pilih loh. Akhirnya istriku kasih sama dia, lihat kamarnya udah dapat, hotelnya udah dapat, tiketnya udah dapat. Sekarang apa? Mobil di situ. Masa duduk 5 hari bos di hotel tuh. Hotel, lihat bule lewat lagi. Hello, hi, how are you? Good morning, good evening, good night, bye-bye. Saya nggak suka itu. Saya suka ngopi, suka jalan-jalan. Jadi saya bilang, ini gimana yang ketiga ya? Apa, kamu pikirin apa? Itu gimana tuh? Transportasi, kendaraan. Waduh, saya nggak mau loh jadi bule lokal di situ. Bolak-balik pakai tanah pendek, betul nggak? Terus orang-orang tanya, Bapak nggak keluar Pak? Ya di sini-sini aja lah gitu. Nggak mau saya. Saya tahu. Itu ada di sini. Bisa telepon istri saya loh. Bu Sri mau ke Bali. Siapa yang bisa hubungkan gitu? Jenderal juga. Kata istri saya, iya Bu, kenapa? Bu, saya udah bookingin untuk mobil lama 5 hari. Hebat nggak tuh? Saya bilang, oh nggak bisa ngomong. Saya bilang, puji Tuhan, 5 hari, iya Bu pakai aja ya, saya udah beresin tuh semua. Terus yang berikut apa? Punya mobil, kamar ada, tiket ada. Ini nggak ada gimana? Kita mau tanya aja, Masa cuman breakfast aja pagi-pagi, siang nggak ngapa-ngapain, sore nggak ngapa-ngapain. Saya bilang begini, bukannya menghina pekerjaan Tuhan. 3 udah dapat, tapi yang 1 itu penting. Benar nggak? Sedikit ada kefret, betul nggak? Ya Tuhan tuh memang udah sangat. Aduh, dia bisa gerakan orang, telepon saya, terus bilang, Pak nanti kita ketemu, aku nggak bisa. Karena rencana, saya nggak boleh bilang saya ada di Bali, rencana dulu. Rencana saya mau ke Bali, oh gitu Pak, ya udah. Pak saya transfer ya buat ke Bali. Waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, kau adalah manusia pertama yang aku syukuri hari ini gitu. Pergilah ke Bali, sampai di Bali duit saya nggak kepake. Semua itu yang punya restoran-restoran teman-teman semua. Diundang 1, 2, 3. Padahal udah pegang sampai darah Yesus. Darah Yesus. Nanti berdarah-darah kalau gue bayar terus. Terus ada Bu Sri, Pak Yohan ada di mana? Saya bilang ada di sini. Aduh Bu Sri, Pak Yohan cobain, saya punya restoran baru. Ini steak paling enak di Bali. Aduh, saya bilang di mana itu? Tolong di mana? Jadi di daerah ini Pak, Sherlock. Berapa orang? Saya bilang saya sama anak saya berempat. Ternyata yang datang anak-anak Tuhan juga Pak. Akhirnya jadi 9-10 orang. Tuhan Yesus. Istri saya bilang nanti yang 4 bayar ya. Oh, yang 5 nanti ya. Saya bayar sendiri. Yang 4 ya kita gratis aja. Kan dia yang undang 4. Jadi kita nggak bayar nggak apa-apa. Yang 5 ini saya bayar. Enggak Bu, berapa orang? 9. Mau 12 orang kayak 20 orang saya bayar. Ternyata dia pasok itu babi ke situ. Dia pemasok. Waduh. Bu mau 20, 30. Tadi saya hampir mau telepon Pak Partahi. Sama seluruh Anda di sini. Begitu makan lagi, besok lagi lu. Aduh Tuhan. Bahkan teman saya yang ada ketemu di situ juga. Bu udah saya bayar, kadang-kadang mau bayar. Udah Bu, udah dibayar. Udah Pak Yohan udah bayar. Pak Yohan udah memberkati kami dengan firman-Nya. Kalau gitu tiap hari saya wartakan firman-Nya. Tuhan baik ya. Pikiran kita baik, maka yang kita dapatkan juga baik. Jadilah manusia baru di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami setia dan mengurus pikiran kami dengan baik. Karena kami adalah manusia baru.
yang Tuhan sudah perbaharui dalam segala hal. Di dalam watak karakter kami. Kami sudah diperbarui. Dan iman yang kami terima dari Engkau. Yaitu berdasarkan Kristus Yesus kasih karunia Tuhan. Dan berdasarkan tindakan yang beriman itu. Tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kami pelihara hidup kami. Dan sampai Engkau datang kali yang kedua, kami ada dalam keadaan baik-baik. Ada dalam kesehatan di dalam Tuhan. Pelihara keluarga kami, keluarga besar, keluarga inti kami. Pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, keuangan finansial kami. Bahkan hubungan kami, suami, istri, orang tua, anak-anak. Bahkan dengan sesama, kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Dan di dalam gereja dimanapun kami boleh beribadah, Tuhan juga ada di sana. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu di sini, berkati seluruh anak-anakmu yang melayani di sini, dan juga seluruh jemaatmu yang boleh hadir di sini. Pelihara mereka, angkat mereka, dan selesaikan masalah mereka, buka jalan buat mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati, haleluya. Amin.